Mohon pengertian Ibu. Ibu silakan tadi atas. Seorang yang buta dan tuli, yang mau drop. Terus ada orang yang menolong seorang guru, akhirnya bangkit dan mau berjuang dan sukses. Cukup. Intinya apa? Selebihnya apa intinya? Kalau dari saya pribadi itu tidak ada yang dari Tuhan tidak ada yang diciptakan intinya sia-sia. Semuanya dari kita sendiri juga dan orang-orang sekitar kita. Itu pelajaran juga bagi kita semua. Terima kasih. Komentar saya, semuanya yang diberikan pada kita semua adalah dari Allah, yang mestinya itu ada hikmahnya. Kulli syai'in hikmatun, ada hikmah. Dan kalau memang sudah diberikan hal yang semacam itu banyak kekurangan, kita harus optimis, semangat, jangan putus asa. Wala tay asu min rohillah lahiri Kalau semua bicara nanti waktunya habis deh. Gini, saya ceritakan. Nanti filmnya tak share ke grup ya, biar Bapak terbuka. Intinya begini. Tolong Bapak Ibu dengarkan ini. Ini penting tuh. Ada gadis cantik, waktu kecil sakit karena demam, hampir mati. Karena izin Tuhan yang Maha Kuasa, kalau kita yang Tuhan Allah, itu orang Muslim kan, dia sembuh. Tapi setelah sembuh, matanya buta, telinganya tuli, alias menderita budek dan picak. Dia seperti udah apa artinya hidup ini? Mata nggak mau melihat, telinga nggak mendengarkan, untuk apa? Ambil bunuh diri lagi ya. Di saat galau dia mau bunuh diri, datanglah seorang guru yang ramah, guru yang telaten, mengajarnya langsung mengajarkan A, I, U begitu. Untuk tahu bahwa ini air, anak itu diajak keluar ke keran. Setelah dia megang atau merasakan ada air yang mengalir, guru mengatakan, this is water, air. Sehingga mengenalkan sesuatu tidak dengan kalimat dulu, dengan pengetahuan dulu, tapi merasakan dulu. Jadi kalau misalkan nanti orang Arab atau orang Inggris, empe. Jadi mengajarnya tidak langsung dengan kosakata yang pengetahuan, tapi mengalami. Ini yang dilakukan oleh guru itu. Artinya guru ini guru yang telaten, guru yang ramah, guru yang tekun, biidznillah mengantarkan anak yang dulu sudah putus harapan mau bunuh diri, akhirnya anak yang tadi cantik itu buta dan tuli, tetapi belajarnya terus rajin, didampingi guru yang telaten, yang pinter, yang ramah, akhirnya anak ini menjadi orang yang pinter, menulisnya bagus, dan menjadi dosen di mana-mana, meneliti di mana-mana, akhirnya mendapatkan Nobel. Penerima Nobel pertama ini, Helen ini. Kita syukuri Bapak Ibu, anak kita tidak seperti itu. Anak kita anak yang normal, wajar, maka kita berharap anak kita walaupun nggak seperti Helen, tapi menjadi orang yang tidak seperti orang biasanya di lingkungan Bapak Ibu. Itu namanya anak yang sukses. Nah, film ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya kehadiran seorang guru. Guru yang bukan sekedar mengajar, tapi guru yang membimbing, guru yang mendampingi,
maka kita tidak langsung mengajar kelas, tapi kita menggunakan penguatan literasi. Harapan kita apa? Kalau sebulan anak sudah lancar membaca, jadi tingkatan baca gini Pak, pertama membaca bisa lancar enggak? Sudah bisa lancar. Kalau sudah bisa lancar, meningkat Pak. Membaca bisa, membaca dengan lancar, membaca dengan memahami. Tadi Bapak kan memahami, itu memahami. Itu memahami bahasa, memahami film. Nah setelah bisa memahami, baru bisa menceritakan ulang. Maka kita harapkan anak-anak itu nanti membacanya bukan membaca pelan, itu tidak membaca cepat, tapi paham dan bisa menjelaskan. Kalau sebulan sudah lewat Pak, maka literasi bahasa berhenti, langsung masuk pada sains penguatan yang lain untuk bisa lebih. Harapan kita memang kita ingin beda dari yang lain. Saya banding sama guru-guru. Kalau kita menyelenggarakan pendidikan ini sama dengan SMP, sama dengan MTS, sama dengan SMA, sama dengan SMK, sama dengan yang lain, kita nggak akan lebih dari mereka. Kenapa? Mereka sudah lebih dulu hidup. Kita baru mulai hidup pertama. Maka yang saya harapkan, kita harus punya strategi, punya model loncat supaya tujuan mereka. Kalau kita berkembang seperti biasa, maka kita dibelakang terus. Biasa. Mereka juga bekerja, mereka juga belajar, mereka juga maju. Kita biasa dibelakang terus akan maju. Maka kita harus loncat. 3 bulan ini adalah ancang-ancang untuk meloncat. Jadi Bapak Ibu nanti mohon maaf, mereka jujur tanya, apa stadium begitu terus? Aku berpikir itu sih muncul pertanyaan ini. Maka langsung Gus segera rasakan rapat supaya orang tua nggak penasaran dan anak juga happy. Anak happy kalau orang tua penasaran kan juga bingung. Dah tak berdasarnya aku mau sosial lagi gitu terus. Tidak lain, background nggak background sama, kesannya kesemat sama setiap hari terus. Aku bilang sama Gus Nabil ini putra Bahayai ya. Jadi Gus Nabil ini putra Bahayai, SPSOD, yang ragil. Alhamdulillah berkenan menjadi kepala MTS. Saya bilang Gus, backgroundnya jangan background sama terus. Kesannya juga kita masih sama. Dan jangan selalu dilantai terus. Jika ini masih sama lagi. Masuk kelas tapi pendekatan pembimbingan, pendekatan pendampingan, pendekatan pengarahan, bukan pengajaran, Bapak Ibu. Kalau pengajaran, Bapak Ibu, kalau anak sudah pintar membaca, sudah bisa buka web, sudah bisa internet, tanpa guru sudah bisa mereka mengetahui sesuatu. Saya ulangi, di era seperti ini banyak orang pintar tanpa guru. Maka jangan mengandalkan guru hanya mengajar. Kalau mengajar jangan jadi guru sedikit. Yang kita butuhkan adalah mendidik anak-anak supaya menjadi orang hebat, tetapi orang yang punya akhlak, hebat dan berakhlak. Tadi Gus Nabi menyampaikan banyak orang sukses dan kemudian menipu, banyak orang berterima kali. Kita harapkan lulusan Asadikiyah ya hebat tapi berakhlak. Hebat itu artinya apa? Beda dari yang biasa. Kalau si biasa kan orang biasa. Umar orang kampung, tapi Umar bisa seperti orang lain yang tidak terlalu biasa. Yang kamu kan biasa-biasa begitu, ya di sawah, ya kerja, gitu kan. Aku bisa lebih dari itu, maka termasuk Umar hebat. Tapi nggak kemaki, nggak sombong. Gitu. Film kedua siapa Mas? Film kedua siapa? Film kedua.